Shalom, Tuhan Yesus dan Gati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Desember 2004, yang saya ambil dalam firman Tuhan. Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Kristus ya. Firman Tuhan hari ini menjumpai kita semua di Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Tidak ada penghukuman, ya, tidak ada. Kalau kita hidup di dalamnya, karena Tuhan Yesus mengambil alih untuk orang yang hidup di dalamnya, Bapak Saudara. Ya. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengambil alih. Mungkin tadinya kita dijahatin orang, ya, dan lain sebagainya, ya, Tuhan mengambil alih. Ya. Jadi luar biasa itu, ya, kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Beda dengan orang yang di luar Tuhan. Pasti ada penghukuman luar biasa, setimpal dengan apa yang dia perbuat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya. Tipu munafik ganti tipu munafik, dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang di luar Tuhan. Nah ini ayat ini kita hidup di dalam Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan suka mencari wajah Tuhan. Ya Bapak saudara-saudara ya, yang saya cintai Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi yang memberi kemerdekaan itu, memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus. Ya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ya, jadi Tuhan memerdekakan kita. Ya, asal kita punya Roh Tuhan, Roh Kudus. Tentu kita merdeka dalam segala hal. Iblis tahu itu. Kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus, ya, pasti kita merdeka terus. Tidak mungkin kalah. Ya, malah tambah lagi kuasa itu kepada kita. Kamu dalam Kristus telah hukum dosa dan hukum maut. Dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada lagi penghukuman lagi, dosa dan maut. Ya, memang kalau kita mati, tapi kita mati di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi kita harus baca firman Tuhan dan kita harus paham dan mengerti. Ya, atas gerakan-gerakan Roh Tuhan di dalam diri kita. Kemudian di Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut. Jadi keinginan daging adalah maut. Ya, keinginan daging. Ya, itu maut itu. Ya, yang suka berantem, ya, dan lain sebagainya, itu keinginan daging. Ya, adalah maut. Ya, berbuat jahat terang-terangan. Ya, itu keinginan daging. Ya, nanti maut menghampiri. Ya, karena kesalahan dari dirinya. Ya, Bapak saudara-saudara. Tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, ini beda lagi. Keinginan Roh, ya. Keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ada damai sejahtera, kita memiliki, ya, atau melakukan firman Tuhan.
setiap hari. Itu damai sejahtera Bapak Saudara. Ya, buah-buah roh kasih. Makanya Galatia 5 ayat yang ke-22, buah roh ada buah kasih. Ya. Damai sejahtera. Ya. Kelemah lembutan. Itu buah-buah roh. Ya, Bapak Saudara, itu damai sejahtera di situ. Ya. Belum lagi di Matius 5 ayat yang ke-9. Kita anak Allah, ada damai sejahtera. Ya, Bapak Saudara, puji Tuhan. Apalagi mau menjelang Natal, kita lebih damai sejahtera lagi. Ya. Jadi bulan ini adalah bulan Desember ya, menjelang Natal. Jadi baru tanggal 4. Tidak lama lagi kita malam kudus, kemudian tanggal 25-nya gereja lagi. Tanggal 24 malam kita datang ke Tuhan di gereja masing-masing. Malam kudus ya. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia lahir di kandang domba untuk mengingatkan kita. Jadi kalau kita zaman sekarang enak ada lahir di rumah sakit, enak itu ya. Tuhan Yesus lahir di kandang domba karena dia ingat kita, supaya kita tidak tersesat dalam mati. Kemudian di ayat yang ke-10, Roma 8 ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi roh ini adalah kehidupan, menjalankan kebenaran. Ya Bapak Saudara, menjalankan firman Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita, itu peluang itu. Jangan diabaikan lagi. Ya, nanti ada penghukuman sama seperti Yunus itu. Ya, dihukum Tuhan karena mau melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Panggilan kedua baru dia takut ya. Ketakutan dia. Ya, Tuhan menyuruh ikan menelan paus itu. Menelan Yunus itu di perut ikan 3 hari. Itu penghukuman itu. Nah, baru dia tobat sadar di situ. Ada pengampunan di situ. Ya. Ikan disuruh Tuhan memuntahkan kembali lagi di pinggir laut itu. Keluarlah si Yunus itu. Itu contoh-contoh Bapak Saudara. Sudah lengkap di Alkitab, tinggal baca aja, aman kan? Makanya baca Kejadian sampai Wahyu, habis baca lagi, jangan sampai bosan-bosan. Ya. Kemudian di Roma 8 ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang melawan kita, karena Dia pembela kita. Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ya, khususnya orang-orang yang jalannya benar. Kalau jalannya salah, ya tidak ada pembelaan dari Tuhan. Ya. Itu iblis itu. Kalau dia berbuat salah, ya misalnya mabuk, bikin masalah, ditangkap, itu tidak ada pembelaan dari Tuhan. Mencuri, ditangkap. Tapi kerjaan setan, ganja, narkoba, dan lain sebagainya. Tidak ada pembelaan dari Tuhan. Yang ada iblis yang bekerja. Kemudian pergilah si iblis itu, ditangkap manusia itu, dimasukkan ke tahanan. Ya Bapak Saudara, itu risiko. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah.
kasih Tuhan Yesus. Tidak ada itu. Setan pun tidak bilang itu. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Makanya ikuti perintah Tuhan. Ya. Tidak ada seorang pun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya. Yang ada di dalam Kristus, Tuhan kita. Ya. Jadi kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menopang dunia, laut dan segala isinya, supaya kita bisa hidup. Ya. Tuhan kasih makan, ya, supaya kita makan. Ya. Manusia bekerja juga, ya. Tanam sayur, tanam pohon yang berbuah, pohon pisang, supaya kita makan buahnya. Ya, bagus ya. Jadi Tuhan menopang dunia ini sampai hari ini dan sampai kedatangannya kedua kali, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu 4 Desember 2004, di Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.